Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Habibina wa habibi ilahil alamin bil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi al-yamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur pada Allah di mana pada malam hari ini kita dipertemukan bersama dalam rangka memperingati hari kelahiran manusia yang amat agung, manusia yang sangat mulia, yaitu Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Beliau adalah seorang manusia yang apabila kita berbicara tentangnya maka kita tidak akan pernah mampu mencapai pada tingkat kebesaran dan keagungan yang dimiliki oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Beliau adalah manusia yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga agama ini, untuk memperjuangkan agama ini, sehingga beliau adalah pribadi yang memang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita tidak akan pernah mampu untuk mengungkap hakikat kepribadian Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam dan juga kepribadian para imam ma'sumin, khususnya adalah Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Dalam beberapa riwayat menjelaskan bahwa Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam adalah pribadi Rasulullah. Kepribadiannya adalah kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu, karena saking agungnya Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, maka saya ingin hanya berbicara sedikit tentang fadail yang dimiliki oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Al-Imam Ali bin Abi Thalib dalam sejarah disebutkan bahwa beliau lahir pada tanggal 13 Rajab tahun Gajah, di mana di saat Sayyidah Fatimah binti Asad sedang hamil dan berusia 9 bulan. Saat itu beliau, sebagaimana yang diriwayatkan oleh beberapa orang, seperti diantaranya yang meriwayatkan adalah Yazid ibn Qa'nab. Beliau mengatakan, ketika kami sedang duduk di sekitar, kata Yazid bin Qa'nab, saat itu aku sedang duduk bersama Al-Abbas ibn Abdul Muttalib dan juga sebagian orang dari Bani Abdul Uzza. Fatimah bintil Asad tiba-tiba datang. Kemudian Fatimah, di hadapan Ka'bah, Fatimah bintil Asad berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengangkat tangannya ke langit sambil berkata, "Ya Rabb, inni mu'minatun bik wa bima jaa min indika min rusulin wa kutubin. Wa inni musaddiqatun bi kalami jaddi Ibrahim
Al-Khalil alaihi salam, wa innahu banal baital atiq wa bihaqqil ladzi bana hadzal baita wa bihaqqil mauludil ladzi fi batni illa ma yastarta alayya wiladati. Ya Allah, sungguh aku adalah beriman kepadamu, beriman dengan apa yang engkau turunkan melalui utusanmu dan kitab-kitabmu ya Allah. Wa inni musaddiqatun bi kalami jaddi, sungguh aku mempercayai apa yang diucapkan kakekku Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Sungguh ia telah membangun Baitullahil Haram, telah membangun Ka'bah ini. Oleh karena itu ya Allah, demi orang yang membangun Ka'bah dan demi al-maulud, bayi yang ada di dalam perutku ini ya Allah, maka mudahkanlah kelahiranku. Fatimah bintil Asad mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah di hadapan Ka'bah. Dan Ka'bah itu memiliki pintunya, ada pintu. Di dekat Hajarul Aswad itu terdapat pintu. Tetapi kemudian Yazid bin Qa'nab mengatakan, faru'aitul baita qadin syaqqa an dhahri. Aku menyaksikan Ka'bah tiba-tiba terbelah dari sebelahnya, dari arahnya, bukan pintunya. Pintu Ka'bah tetap tertutup. Tetapi ketika Fatimah bintil Asad berdoa di Ka'bah, tiba-tiba di balik pintu itu terbelahlah Ka'bah itu. Insyaqqa, terbuka. Kemudian wadakhalat Fatimatu fihi wa ghabat an absarina wa ada ila halihi wal tazakal haid. Begitu Fatimah masuk, tiba-tiba Ka'bah tertutup kembali seperti tidak terjadi apapun sama sekali. Ini tentang keadaan Fatimah bintil Asad, ibunya Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Di dalam riwayat disebutkan seperti Yazid bin Qa'nab mengatakan, dan saat itu kami berusaha untuk membuka pintu Ka'bah, tetapi tidak bisa dibuka. Lalu kami menyatakan, kami tahu bahwa ini adalah urusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alimna anna dzalika amrun min amrillahi azza wa jalla. Kami sudah berusaha untuk membukanya, tetapi pintu itu tidak bisa dibuka. Kami pun sadar, kami tahu bahwa ini adalah sebuah urusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sesuatu yang memang sudah direncanakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hari bukan waktu yang dekat. 4 hari adalah waktu yang sangat lama. Apa yang dia makan dan apa yang dia minum di saat dia berada di dalam Ka'bah itu, tidak ada yang membantunya. Tidak ada yang bisa memberikan masukan makanan ke dalam Ka'bah karena pintunya tertutup. Saudara sekalian, di hari keempat tiba-tiba Fatimah bintil Asad keluar dari Ka'bah dengan membawa seorang bayi. Dialah Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Fatimah bintil Asad ketika dia bercerita selama 4 hari di dalam Ka'bah, beliau mengatakan bahwa aku telah makan, diberikan makanan kurma oleh malaikat dari buah surga, dan aku memakannya. Diberi minum dari minuman surga oleh malaikat, dan ini menggambarkan keagungan yang dimiliki oleh Fatimah bintil Asad, dan pada saat yang sama juga menggambarkan keagungan dan kebesaran yang dimiliki oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Seorang bayi, tidak ada orang yang dilahirkan di dalam Ka'bah. Sebagian orang mengatakan ada seseorang yang dilahirkan di dalam Ka'bah, tetapi dia melalui pintunya dan masuk ke dalamnya. Tetapi ini dia masuk ke dalam Ka'bah tanpa pintu,
tetapi terbukalah Ka'bah itu dan kemudian tertutup kembali. Satu sisi menggambarkan mukjizat di saat kelahiran Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Kemudian semua orang diberitahu, keluarga Abu Thalib, keluarga Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, mereka berkumpul bersenang-senang menyaksikan seorang bayi yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kenabian, Ali bin Abi Thalib. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengangkat bayi itu dan kemudian jari jemarinya diberikan di mulutnya Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Mereka bersenang-senang. Abu Thalib mengatakan, berikan nama, maka diberilah nama Ali. Dan kemudian sambil memotong kambing dan yang lainnya sebagai bentuk dan yang memberikan nama Haidar adalah ibunya Fatimah bintil Asad, sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib itu sendiri ketika dalam sebuah syair mengatakan, analladzi sammatni ummi Haidar, akulah yang diberi nama ibuku Haidar, harimau, macan, singa yang tak terkalahkan. Dialah Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Abu Thalib memiliki banyak anak dan secara keekonomi kehidupan beliau sangat terbatas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan yang lainnya, dengan keluarga, saudara-saudara Rasulullah, saudara paman yang lainnya mendiskusikannya. Maka Imam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil Ali bin Abi Thalib dijadikan sebagai anak upon, anak angkat dari sejak dini, dari sejak kecil untuk membantu ekonomi yang dihadapi oleh Abu Thalib. Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam dididik oleh Rasulullah, diajari oleh Rasulullah, dan tidak pernah belajar kepada siapapun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibawa kemanapun Rasulullah pergi, bahkan dalam riwayat sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib dalam Nahjul Balaghah, beliau mengatakan, tiap tahun aku dibawa oleh Rasulullah ke Gua Hira untuk bermunajat. Aku mendengar apa yang dia dengar dan aku melihat apa yang dia lihat. Itu diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya. Dan sekali lagi, bahwa julukan, sifat dan lain sebagainya yang disampaikan Rasulullah tentang Ali bin Abi Thalib sangat sulit untuk bisa kita pahami secara utuh. Sulit untuk kita pahami karena keagungan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memuji Imam Ali bin Abi Thalib dalam setiap kesempatan. Rasulullah memberikan julukan dalam setiap keadaan dan setiap posisi. Di antaranya dia disebut sebagai julukan dari Rasulullah sebagai Amirul Mukminin. Dia disebut sebagai Ya'subul Mukminin. Dan banyak sekali sebutan-sebutan yang menggambarkan peran yang dimiliki oleh Imam Ali bin Abi Thalib dalam dakwah Islam. Bukan sekedar sebuah sebutan yang berangkat dari kosong, tetapi ini sebuah sebutan yang berangkat dari sebuah perjuangan yang dilakukan oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Kalau kita bicara tentang keagungan dan fadail Imam Ali bin Abi Thalib, tidak pernah ada habisnya sama sekali. Ummul Mukminin, Ummu Salamah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia pernah berkata, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ummu Salamah mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda,
ma qaumun ijtama'u yadhkuruna fadla Ali ibn Abi Talib illa habat alaihim malaikatus sama hatta tahuffa bihim. Kata Ummu Salamah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tiada satu kaum yang mereka berkumpul lalu kemudian menyebut fadail, kemuliaan, keagungan Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, seperti majelis kita sekarang. Majelis kita sekarang ini, kita sedang duduk dan membicarakan tentang Ali bin Abi Thalib, membicarakan tentang keagungan Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Kata Rasulullah, ma qaumun ijtama'u yadhkuruna fadla Ali ibn Abi Talib illa habat alaihim malaikatus sama hatta tahuffa bihim. Satu kaum ketika mereka berkumpul bersama, lalu mereka membicarakan tentang fadail Ali bin Abi Talib, tentang kemuliaan Ali bin Abi Talib, tentang kebesaran Ali bin Abi Talib alaihi salatu wassalam, maka para malaikat dari langit turun di tengah-tengah kita ini hatta tahuffa bihim, hingga para malaikat itu bergabung bersama kita, mengelilingi kita semua. Ingat Bapak dan Ibu sekalian, majelis kita ini adalah majelis di mana kita dirikan untuk berbicara tentang Ali bin Abi Thalib, memperingati hari kelahiran Ali bin Abi Thalib. Para malaikat hadir di tengah kita, bersama kita, dan menyaksikan kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tafarraqu arajatis malaikatu ila sama." Ketika majelis mereka selesai dan kemudian kita semua meninggalkan tempat ini, kata Rasulullah, arajat al-malaikatu ila sama, para malaikat pun kemudian naik lagi ke langit. Wa yaqulu lahumul malaikatu, malaikat yang ada di langit berkata kepada malaikat yang baru datang dari bumi. Malaikat yang di langit berkata, menanyakan kepada malaikat yang baru datang dan bersama kita di majelis ini. Apa yang dikatakan? Inna nashummu min raihatikum ma la nashummuhu minal malaika. Sungguh kami telah mencium bau wangi yang tidak pernah kami cium dari para malaikat-malaikat yang lainnya. Malaikat yang hadir bersama kita sekarang ini. Dan ketika malaikat ini nanti kemudian meninggalkan tempat ini, dia naik ke langit, malaikat di langit terkagum-kagum dengan bau wangi yang menempel pada tubuh para malaikat itu. Malaikat bertanya, inna nashummu min raihatikum ma la nashummuhu minal malaika. Aku tidak pernah mencium bau wangi yang sedemikian rupa dari para malaikat jalan. Falam nara raihatan atyaba minha. Aku tidak pernah menemukan bau wangi yang seindah ini, sewangi ini, sama sekali. Itu malaikat-malaikat yang ada di langit. Kalau saja kita ini tidak mencium bau wangi dari majelis kita, dari lisan kita yang berbicara tentang Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, bisa jadi karena dosa kita terlalu besar. Bisa jadi buruknya jiwa kita, kotornya jiwa kita telah menutupi bau wangi yang tampil, yang semerbak dari majelis Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Falam nara raihatan atyaba minha fayaqulun kunna inda qaumin yadhkuruna Muhammadan wa ahla baitihi fa'alaqa fina min rihihim fata'attarna. Malaikat yang baru datang dari bumi ke langit itu, mereka menjawab, kami baru saja duduk bersama sebuah kaum, satu kelompok orang yang mereka sedang membicarakan Muhammad dan ahli baitnya.
Yadhkuruna Muhammadan wa ahla baitih. Mereka sedang berbicara, menyebut nama Muhammad Rasulullah, menyebut keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Maka kemudian bau wangi itu menempel pada tubuh kami. Maka kami pun berubah menjadi wangi. Kalian, kita semua yang hadir di tempat ini, yang sedang berbicara tentang Imam Ali bin Abi Thalib, yang sedang mendengarkan fadail Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, maka lisan kalian, tubuh kalian, pakaian kalian akan menyebarkan semerbak wangi yang membuat para malaikat di langit menjadi iri dan ingin bergabung bersama kita. Kemudian para malaikat yang di langit mengatakan fayaqulun ihbitu bina ilaihim. Bawa kami turun ke bawah. Pertemukan kami dalam majelis itu. Lalu malaikat yang datang dari bumi tadi mengatakan tafarraqu wa madha kullu wahidin minhum ila manzilihi fayaqulun ihbitu bina hatta nata'attaru bidzalikal makan. Malaikat yang dari bumi tadi mengatakan mereka sudah pergi, mereka sudah bubar, selesai sudah acaranya, sudah tidak ada lagi majelis. Wa madha kullu wahidin minhum, masing-masing sudah pulang ke rumahnya, mungkin sudah ada yang tidur mungkin dan lain sebagainya. Tetapi apa yang dilakukan oleh malaikat? Malaikat di langit memaksakan diri. Dia mengatakan, ihbitu bina. Bawa turun kami. Kami ingin mengambil bau wangi dari tempat yang mereka jadikan sebagai majelis yang membicarakan Muhammad dan keluarganya. Saudara sekalian, majelis semacam ini bukanlah majelis kecil. Meskipun jumlah yang hadir tidak seberapa, tetapi majelisnya itu sendiri sebuah majelis yang amat agung. Dan mereka yang hadir di tempat majelis semacam ini adalah orang-orang pilihan. Karena mereka ingin membangun hubungan dan ikatan dengan Rasulullah dan Ahlul Baitnya alaihi wassalatu wassalam. Ihbitu bina hatta nata'attara bidzalikal makan. Bawa kami turun ke bumi. Antar kami ke tempat majelis itu. Agar kami bisa mengambil, mencari bau wangi yang tempat di mana mereka gunakan untuk majelis itu. Saudara sekalian, ini adalah bentuk majelis. Majelis yang membicarakan tentang Ali bin Abi Thalib memiliki makom yang amat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makom majelis yang kita dirikan untuk berbicara tentang Rasulullah dan Ahlul Baitnya memiliki makom dan kedudukan yang amat tinggi di langit, amat tinggi di hadapan para malaikat, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan heran apabila ada orang yang kemudian mereka mencari keberkahan dari mimbar-mimbar Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Benar, mimbar itu adalah terbuat dari kayu, yang bisa jadi kayu itu sama dengan kayu yang kau duduki, sama dengan kayu yang kau bakar, sama dengan kayu yang ada di tempat tidur Anda. Tetapi kedudukan kayu yang jadi mimbar Imamul Husain berbeda dengan kayu yang engkau duduki sebagai tempat duduk. Kayu yang menjadikan mimbar Imamul Husain jauh berbeda nilainya dibandingkan tempat tidurmu. Meskipun tempat tidurmu mungkin harganya ratusan juta dan mimbarnya mungkin hanya 1 juta, 2 juta. Tetapi yang kita bicarakan adalah nilai spiritualitas, keagungan di sisi Allah. Oleh karena itu, wajar apabila ada orang yang mencari keberkahan dan kemudian memegang mimbar Husaini, mimbar yang dijadikan ceramah untuk Imam Husain alaihi salatu wassalam. Karena itu memberikan keberkahan tersendiri. Tempat itu diduduki orang yang berbicara tentang Imamul Husain dan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Makanya sebesar apapun harga tempat tidurmu, tidak akan ada orang yang hanya ingin memegang cari berkah. Tapi seburuk apapun bentuk mimbar Imamul Husain alaihi salatu wassalam, semua orang akan mengambil keberkahan darinya. Maqam. Apa? Karena yang kita bicarakan adalah Rasulullah dan Ahlul Baitnya. Madinatul Munawwarah menjadi mulia dikarenakan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaraful makan bi syarafil makin. Tempat itu menjadi mulia karena di dalamnya ada orang yang amat mulia. Semua tempat adalah sama. Tempat kursi adalah semua sama. Tetapi kursi yang kau duduki untuk ceramah digunakan untuk majelis Imamul Husain dan Ahlul Bait Rasulullah memiliki nilai tersendiri. Gedung masjid ini dengan yang lainnya tak ada bedanya. Tetapi itu karena kita gunakan untuk majelis Imamul Husain, majelis Imam Ali, majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tempat itu memiliki nilai yang amat agung. Dan siapapun yang hadir terlibat dalam majelis ini juga memiliki nilai yang amat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau bicara tentang fadail Imam Ali bin Abi Thalib, tidak akan ada habisnya sama sekali. Dan itu diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kata Rasulullah, "Innallaha tabaraka wa ta'ala ja'ala li akhi Ali bin Abi Thalib fadaila la yuhsi 'adadaha ghairuh." Kata Rasulullah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk saudaraku Ali bin Abi Thalib kemuliaan yang tidak bisa dihitung jumlahnya selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya kemuliaan apapun yang kita ucapkan di hari ini, di tempat ini, di malam ini, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan fadail yang dimiliki oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Dan siapapun yang berbicara tentang fadail Imam Ali bin Abi Thalib tidak akan pernah sampai menyingkap hakikat Imam Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah, la yuhsi adadaha ghairuh. Faman dzakara fadilatan min fadailihi muqirran biha ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang menyebutkan satu saja fadail kemuliaan Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, syaratnya muqirran biha, mengakui, tidak hanya sekedar bicara tentang fadail tetapi tidak mengakuinya. Kita berbicara tentang fadail Imam Ali, kemuliaan Imam Ali, pada saat yang sama kita meyakininya itulah Imam Ali bin Abi Thalib. Itulah kemuliaan yang dimiliki oleh Imam Ali. Syaratnya satu, orang yang berbicara tentang fadilah Imam Ali dan dia mengakui fadilah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya yang sudah lampau ataupun yang akan datang. Walau wafal qiyamata bidunubis taqalain, sekalipun nanti di hari kiamat dia datang dengan dosa yang amat besar, dosa jin dan manusia jumlahnya, tetapi karena dia mengakui fadilah Imam Ali bin Abi Thalib, menyebut fadilah Imam Ali dan mengakuinya, akan dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah keagungan yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Wa man kataba fadilatan min fadaili Ali ibn Abi Thalib alaihi salam lam tazalil malaikatu tastaghfir lahu ma baqiya litilkal kitabah rasmun. Kata Rasulullah, barang siapa yang menulis kalian para santri, setiap fadilah Ali bin Abi Thalib harus kalian tulis. Kata Rasulullah, barang siapa yang menulis satu kemuliaan fadilah dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, maka selama tulisan itu masih ada, malaikat akan memintakan ampun kepada orang yang menulis itu. Pentingnya para santri hadir dalam majelis adalah menulis
Karena kemampuan kalian untuk menghafal pasti terbatas. Ditulis, yang itu penting. Dan apabila yang kau tulis itu adalah fadail Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, selama tulisan itu masih ada, malaikat akan memintakan ampun untuk kita semua, untuk orang yang menulis. Wa man istama'a ila fadilatin min fadailihi ghafarallahu lahu dzunuba allati iktasabaha bil istima'. Barang siapa yang mendengarkan tentang fadilah Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosa-dosa yang didapatkan dari pendengaran. Seringkali pendengaran kita ini kita manfaatkan untuk maksiat kepada Allah, mendengarkan hal-hal yang diharamkan Allah, mendengarkan orang yang membuat gosip, kita asik mendengarkannya. Dengan mendengar fadail Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni. Wa man nadhara ila kitabatin fi fadailihi ghafarallahu lahu dzunuba allati iktasabaha bin nadhar. Orang yang barang siapa yang melihat tulisan tentang fadail Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa yang didapatkan dari penglihatan mata. Saudara sekalian, ini sebuah kemuliaan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Imam Ali bin Abi Thalib, imam kita. Ingat, Imam Ali adalah imam kita. Membicarakan imam kita, kita diampuni oleh Allah. Membicarakan tentang keagungan imam kita yang kita yakini. Ingat, Imam Ali bukan orang lain, dia adalah imam kita, imam kalian. Bukan orang lain, bukan pelaku sejarah masa lalu. Tetapi Imam Ali bin Abi Thalib adalah imam kalian yang ada dalam jiwa kalian. Bukan cerita pelaku sejarah masa lalu. Tidak, dia imam. Panutanmu yang ada dalam keyakinanmu dan ada dalam hatimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nadharu ila Ali bin Abi Thalib ibadah." Memandang wajah Ali bin Abi Thalib adalah ibadah. Tetapi hal ini tidak bisa kita lakukan. Tetapi dalam banyak riwayat menyebutkan bahwa memandang ulama adalah ibadah, bisa jadi ganti daripada Imam Ali adalah para ulama ar-rabbani tentunya. Wa dzikruhu ibadah, mengingat Imam Ali adalah ibadah. Wala yuqbalu imanu abdin illa biwilayatihi wal bara'ah min a'da'i. Terakhir kata Rasulullah, dan iman seorang hamba tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali mencintai Ali bin Abi Thalib dan berlepas diri dari musuh-musuh Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Maqam yang amat agung, kedudukan yang amat tinggi yang Allah berikan kepada Imam Ali, juga sekaligus sebuah kehormatan bagi kita para pecinta Ali bin Abi Thalib dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beruntung orang yang menjadikan para imam al-ma'sumin, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi sebagai panutannya, sebagai pegangannya, sebagai harapannya. Bahkan menyebut nama mereka pun disebut sebagai ibadah. Dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ibadah. Salah satu kedudukan spiritual yang dimiliki oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, saudara sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti diriwayatkan oleh Abu Basir. An Abi Basir qala, Abi Basir dia bercerita, satu hari kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi sedang duduk bersama Rasulullah. Idh akbala amirul mu'minin alaihi salam. Tiba-tiba Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam datang.
Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Lalu Rasulullah berkata kepada Imam Ali, dengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah terhadap Imam Ali. Kata Rasulullah, inna fika syabahan min Isa bin Maryam, walaula an taqula fika ta'ifatun min ummati ma qalatin nasara fi Isa bin Maryam laqultu fika qawlan la tamurru bimala'in minan nasi illa ahadut turab min tahti qadamaik. Kata Rasulullah, wahai Ali, inna fika syabahan, dalam dirimu ini ada kemiripan dengan Isa bin Maryam. Ada kemiripan, bukan wajahnya, bukan penampilannya. Apa yang dimiliki oleh Isa bin Maryam? Isa bin Maryam itu memiliki kelebihan yang sangat luar biasa. Salah satu di antaranya apa? Bisa mengobati, menghidupkan orang yang mati. Mengobati orang yang sakit, penyakit macam-macam disembuhkan oleh Isa bin Maryam. Banyak hal yang dilakukan oleh Isa bin Maryam. Kata Rasulullah, inna fika syabahan, ada kemiripan dengan Isa bin Maryam. Walaula an taqula fika ta'ifatun min ummati, dia bilang kalau sekiranya aku tidak khawatir sekelompok dari umatku akan berkata kepadamu seperti yang diucapkan oleh Nasrani terhadap Isa bin Maryam. Orang Nasrani terhadap Isa apa yang dikatakan? Isa bin Allah. Isa adalah putranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Isa disebut sebagai putra Allah? Karena Isa memiliki keagungan, kelebihan, memiliki mukjizat yang tidak bisa dicerna oleh akal biasa. Menyembuhkan orang yang sakit baros, menghidupkan orang yang mati. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau sekiranya orang tidak memiliki agama, andai saja Anda menyaksikan orang yang semacam itu, kau pasti akan mengatakan dia adalah nabi. Sekarang ini. Kalau sekiranya ada orang yang mampu semacam itu dan kamu tidak memiliki pengetahuan apapun, lalu dia mengaku dirinya sebagai nabi, kau pasti akan percaya. Ini disebut mukjizat. Atau orang alim disebut karamat. Maka dari itu kemudian orang Nasrani berkata, Isa bin Allah, Isa bin Maryam itu adalah putranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Uzair bin Allah seperti orang Yahudi. Kenapa? Karena Isa memiliki kelebihan yang sedemikian rupa. Kata Rasulullah, walaula an taqula fika ta'ifun min ummati ma qalatin nasara fi Isa bin Maryam laqultu fika. Kalau aku tidak takut orang-orang sekelompok dari umatku akan mengatakan seperti yang dikatakan orang Nasrani terhadap Isa sebagai Tuhan, kan ada kan sebagian orang yang mengatakan Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan. Walaupun itu cerita yang lama sudah tidak pernah ada lagi. Bahkan dalam sebuah kasidah yang disebutkan oleh Imam Syafi'i kalau tidak salah, dia bilang wa in qultu dza basyarun fal aqlu yamna'uni wa khasyitu an aqula Allah an aqula huwa Allah. Imam Syafi'i ketika memuji Imam Ali bin Abi Thalib, dia bilang aku takut kalau aku katakan Ali bin Abi Thalib ini manusia biasa, otakku tidak mampu menerima. Wa in qultu dza basyarun fal aqlu yamna'uni. Kalau aku mengatakan Ali bin Abi Thalib adalah manusia biasa, otakku menolak. Tetapi aku takut untuk mengatakan dia ini Tuhan. Kadang mukjizat, kelebihan yang dicerna oleh seseorang tanpa didasari dengan pengetahuan dan ilmu membuat orang itu kemudian berubah keyakinannya. Nah, apa kata Rasulullah? Qultu fika qawlan la tamurru bimala'in, maka aku akan berkata kepadamu tentang kamu, tentang dirimu wahai Ali,
yang apabila engkau melewati setiap orang illa akhadut turaba min tahti qadamaik, tentu mereka akan mengambil bekas kakimu, akan dijadikan sebagai keberkahan. Nabi Musa, umatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, kemudian dia menyembah ejel, pedet. Itu adalah dibuat oleh mereka. Ketika ditanya, kenapa kau mau nyembah pedet ini? Dia bilang, ketika Musa sedang pergi bermunajat kepada Allah, kami menemukan orang ahli ibadah dan dia memiliki kelebihan yang sangat luar biasa. Ku ambil bekas kakinya, kemudian aku jadikan, dan ternyata bisa berubah menjadi pedet. Maka disembelih pedet itu. Ini maqam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Tetapi sehebat apapun Ali bin Abi Thalib, dia adalah Abdullah, hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia adalah tilmidz Muhammad, muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan akhiri ceramah ini dengan sebuah kisah di mana ada seorang namanya Dirar ibni Damrah. Dia adalah sahabat Imam Ali bin Abi Thalib. Dirar ini dikenal sebagai orang yang sangat mencintai Imam Ali bin Abi Thalib. Berperang bersama Imam Ali bin Abi Thalib, berjuang bersama Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian ketika Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam meninggal dunia, maka Muawiyah kemudian memanggilnya. Dirar ibn Damrah dipanggil oleh Muawiyah. Anda bisa bayangkan tidak ada orang yang memusuhi Imam Ali seperti halnya Muawiyah. Muawiyah berperang terhadap Imam Ali, berusaha membunuh Imam Ali, membunuh anaknya dan lain sebagainya. Permusuhan yang sedemikian dahsyat. Setelah Imam Ali meninggal dunia, Muawiyah menjadi seorang khalifah yang ada di Damaskus. Dirar ibn Damrah datang kepadanya karena dipanggil. Setelah dia duduk di hadapan sebagian orang oleh tokoh-tokoh di gedung istana si Muawiyah itu, kata Muawiyah, sifli aliyan wa Damrah, ceritakan kepadaku tentang kehidupan Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam. Ceritakan kepadaku tentang apa yang ada pada Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam. Anda bisa bayangkan Muawiyah musuhnya Imam Ali. Dan Damrah adalah sahabatnya Imam Ali, pecintanya Imam Ali yang sangat luar biasa. Ceritakan kepada aku tentang kehidupan Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam. Faqala lahu, Damrah kemudian berkata, awa tu'fini min dzalik, boleh tidak kalau saya tidak menceritakan itu tentang kepadamu? Kau maafkan tidak kalau aku tidak mau bercerita tentang Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam kepadamu? Ini Damrah. Apa Muawiyah bilang? La u'fik, aku tidak akan memaafkan. Ceritakan apa yang terjadi, apa yang ada pada Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam. Damrah kemudian dengan emosinya yang sangat tinggi, dia berkata, faqala amma idla budda fa innahu kana wallahi ba'idal mada syadidal quwa. Kata Damrah, kalau ini kau paksakan dan mesti aku harus bicara, maka ketahuilah, kata dia, innahu kana wallahi ba'idal mada. Sungguh Ali, demi Allah, Ali bin Abi Thalib adalah orang yang visioner, punya pemikiran yang sangat jauh. Tidak seperti kamu yang hanya berpikir tentang kekuasaan. Syadidal quwa, sangat kuat. Yaqulu faslan wa yahkumu adlan. Kalau berbicara tegas, tidak bisa dirubah. Dan kalau dia mengambil keputusan, maka dia putusan yang adil. Yatafajjarul ilmu min jawanibihi,
ilmu keluar dari seluruh arahnya, berkeluar. Makanya dia disebut sebagai babu ilmi Rasulullah, karena seluruh ilmu keluar dari tubuhnya, keluar dari semua arah. Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Dan ini tidak dimiliki oleh siapapun selain Rasulullah dan ahlul baitnya. Wa tantiful hikmatu min nawahih. Al hikmah keluar dari semua arah. Yastawkhishu minad dunya wa zuhrataiha. Dia sangat muak dengan kehidupan dunia dan gemerlapnya. Ini Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Wa yasta'nisu bil-lail wa wahsyatahu. Dia sangat senang, dia gembira dengan tenang ketika tengah malam dengan kesendiriannya. Ini Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam. Kana wallahi azizal abarah, tawilal fikrah, yuqallibu kaffahu wa yukhatibu nafsah. Demi Allah, Ali bin Abi Thalib adalah ghazirul abrah, suka menangis. Tengah malam dia menangis, berpikir panjang. Kemudian dia sedang menggerak-gerakkan, membolak-balikkan tangannya, tangannya ini. Wa yukhatibu nafsah, sambil menasihati dirinya. Wa yunaji rabbah, dia memunajat kepada Tuhannya. Yu'jibuhu minan nasi minal libasi ma hasyun. Dia tertarik dengan pakaian yang hasar. Yang kasar pakaiannya Imam Ali bin Abi Thalib kasar. Wa minat ta'ami ma jashad. Dan dia tertarik dengan makanan-makanan yang biasa, yang keras. Tidak seperti kita. Itu imam kita. Sementara kita berbeda, perilaku kita berbeda. Kana wallahi fina ka ahadina. Imam Ali bin Abi Thalib seperti di tengah-tengah kita, seperti salah satu di antara kita. Yudnina idza ataina, dia mendatangi kami apabila kita datang kepadanya. Wa yujibuna idza sa'alna, dan menjawab kami ketika kita bertanya. Wa kunna ma'adunuhi minna wa quribna minhu, atau wa qurbina minhu la nukallimuhu lihaibatih. Meskipun kami dekat dengan dia dan dia dekat dengan kami, kata Sidirar, tapi kami tidak banyak berbicara karena kehebatan, haibah, wibawa yang dimiliki oleh Imam Ali. Wala narfa'u a'yunana ilaihi li'azamatih. Kami tidak pernah mengangkat wajah melihat mata kami ke mata dia karena keagungannya. Fa'in tabassama fa'an mithli lu'lu'in madum. Ketika dia senyum, maka giginya bagaikan mutiara-mutiara yang tertata rapi. Wa yu'azzimu ahlad din, menghormati orang-orang yang beragama. Wa yujibu wa yuhibbul masakin, mencintai orang-orang miskin. La yatma'ul qawiyyu fi batilih wa la yai'asu dha'ifu min adlih. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai kemudian kata Dirar, waqad arhal lair. Dia bilang, wa ashhadu billah laqad ra'aituhu fi ba'di mawaqifihi. Aku bersaksi demi Allah, aku telah menyaksikan dirinya di sebagian posisi tertentu. Waqad arhal lailu sudulahu, di tengah malam ketika malam sudah gelap. Wa gharat nujumuhu, bintang-bintang bergelapan di atas langit. Bahwa qa'imun fi mihrabihi, sedang dia berdiri di mihrabnya bermunajat kepada Allah. Qabidun ala lihyatihi, dia di mihrabnya bermunajat kepada Allah sambil memegang janggutnya. Apa yang dilakukan? Yatamalmalu tamalmulas salim. Dia sambil mulutnya mengucap sesuatu seperti orang yang sedang disengat kelengking atau racun. As-salim, yakni orang yang kena racun ular dan lain sebagainya. Orang yang kesakitan. Sambil memegang janggutnya dia bermunajat kepada Allah. Wa yabki buka al-hazin, menangis dengan sedih yang luar biasa. Faka'anil an asma'uhu wa huwa yaqul,
Seakan-akan kata si Dirar, sekarang ini seakan-akan aku mendengar ucapan Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam yang mengatakan, ya dunya abi yata'arratti am ilayya tashawwaqti. Oh dunia, wahai dunia, apakah engkau akan mengalihkan diri berpaling dariku, ataukah engkau akan menjemputku? Tasyawwaq, dan senang menyukai aku. Hayhat, wurri ghairi. Hayhat, sungguh jauh, tipulah, godalah orang lain selain aku. Dunia akan selalu menggoda umat manusia, siapapun dirinya. Tapi Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam mengatakan, jangan goda aku. Wurri ghairi, la hajatan li fik. Aku tidak lagi butuh kepadamu. Waqad abantuka thalathan, dalam riwayat disebut waqad talaqtuka thalathan, aku telah menceraikanmu 3 kali, la raj'ata li fiha, tidak akan rujuk kembali. Kemudian fa umruki qasir, umurmu ini sangat singkat dan nilaimu sangat sedikit sekali. Wa khataruka yasir wa amaluka hakir. Min qillatiz zat. Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam sambil mengungkapkan isi hatinya, dia bilang, sungguh sedikit bekal yang kami bawa, dan sungguh jauh perjalanan untuk menuju kepada Allah, dan seterusnya. Ini pun disampaikan oleh Dirar, dan ketika Dirar menyampaikan ini, dia sambil meneteskan air matanya. Muawiyah, musuh Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, juga kemudian meneteskan air matanya sambil berkata, wallahi Abul Hasan kana kadzalik. Sungguh demi Allah, Ali bin Abi Thalib seperti yang kau ceritakan. Itu sambil menangis Muawiyah. Itu imam kalian, imam kita semua. Betapa besarnya Imam Ali, betapa agungnya Imam Ali di hadapan kita. Kemudian Muawiyah bertanya kepada Dirar, fa kaifa kana hubbuka iyyah? Ya Dirar, bagaimana cintamu kepada Ali bin Abi Thalib? Jawaban Dirar mengatakan, qala ka hubbi dan tidak ada satupun yang memuji Muawiyah kecuali mereka yang memiliki pemikiran yang sama. Saudara sekalian, itulah imam kita, itulah pemimpin kita, itulah kecintaan kita, sebuah kehormatan yang Allah berikan kepada kita karena kita mencintai Ali bin Abi Thalib. Dan akhirul kalam, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat yang hadir mendoakan kita semua, juga malaikat yang ada di langit. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang punya problem dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang dalam kesulitan dimudahkan dan pintu rezeki diberikan untuk mereka. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.